Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan ya, judulnya itu sebetulnya prasangka ya, prasangka curiga judulnya. Saya dapat firman Tuhan ini itu karena pengalaman hidup saya, juga mungkin beberapa dari saudara di sini yang mengalami hal yang sama. Ada satu firman Tuhan di Amos 3 ayat 3 itu berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Apakah sudah tahu bahwa perjalanan kita di dunia ini itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan? Berdua sebetulnya. Betul, banyak kali kita ketemu dengan orang-orang, banyak kali kita ibadah dan juga melayani mungkin ya. Tapi sebetulnya perjalanan kita itu perjalanan berdua bersama dengan Bapa di surga. Ya. Dan seringkali firman ini perlu untuk saya sampaikan kepada kita semua di sini. Perjalanan berdua itu perlu ada satu perjanjian bersama yang disepakati. Ada perlu namanya trust. Ada perlu namanya percaya, saudara. Betul? Gak kebayang ya kalau dua orang berjalan bersama-sama dan yang satu curiga sama yang lain. Yang satu punya prasangka yang buruk sama yang lain. Kayaknya susah sekali untuk berjalan berdua bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini saya berharap dengan keterbatasan yang keterbatasan manusiawi, tapi saya percaya Roh Kudus bisa bekerja dalam hati kita semua di sini. Saya mau kita semua berjalan bersama dengan Bapa untuk ke depan nanti hilangkan semua curiga. Hilangkan semua prasangka, saudara. Ya, hilangkan semua rasa sepertinya punya pikiran yang jelek dan buruk mengenai Bapa di surga. Ya, nah, saya cerita dulu sebelum mulai supaya nggak terlalu tegang ya. Sebelum pandemi COVID waktu itu saya sempat antar istri saya ke bandara. Ya, itu kebetulan pesawatnya dia mau pergi dan kemudian saya antar ke bandara. Dan kemudian pesawatnya berangkatnya itu sore, hampir ke malam. Dan kebetulan saya nggak pakai kendaraan pribadi, jadi saya pakai kendaraan umum. Ya. Dan pada waktu pulang setelah antar istri saya masuk dan kemudian dia mulai boarding dan lain sebagainya, saya keluar dan sekitar jam 11 malam di bandara, waktu itu Terminal 3 itu masih baru, saya juga masih bingung ini sebetulnya cari travel itu di mana? Karena setahu saya katanya banyak travel atau bis dari bandara langsung ke Bandung. Saya cari dan kemudian ya biasa dari calo sampai yang real, sampai yang betul, ini orang yang bertanggung jawab itu nggak jelas lah ya. Yang mana yang calo, mana yang orang yang bertanggung jawab. Pas singkat cerita akhirnya saya bisa naik satu kendaraan yang saya terus terang ragu dan saya hanya percaya satu perkataan orang yang bilang, ini betul Pak ke Bandung, ini betul Pak ke Bandung. Wah, kondisinya kacau waktu itu karena udah jam 12 malam, jam 1 malam. Saya juga ingin pulang. Dan akhirnya saya naik kendaraan umum itu. Dan singkat cerita, pada waktu saya duduk di dalamnya, saya sempat tanya sama orang di sebelah saya, ini ke Bandung ya Pak? Ya betul Pak. Oke, ya udah jalan ke Bandung. Paling nggak saya tahu lah jalan ke Bandung lewat tolnya kemana. Jadi kalau sampai belok dari jalannya saya akan turun atau akan protes lah gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya jalanlah di tol itu. Saya tidak bisa tidur saudara, terus terang. Ya saya tidak bisa tidur karena padahal kondisi udah capek sekali malam. Saya nggak bisa tidur. Apalagi setelah melewati Kerawang Timur, ternyata sopir itu keluar exit dan masuklah ke jalan jalan umum, jalan biasa, bukan jalan tol. Masuk ke kota Kerawang, saya baru pertama kali lihat tuh Kerawang Timur seperti itu, tengah malam. Dengan jalan yang rusak. Sampai saya pikir, ini saya mau dibawa kemana ya? Tapi saya renungkan, saya mau belajar untuk percaya nih sama si supir. Pasti dia akan sampai bawa saya ke Bandung. Ya. Saya nggak bisa tidur saudara. Saya lihat kanan kiri ada beberapa orang yang melek, tapi ada juga sebelah saya itu tidur pulas. Ya sebelah saya tidur pulas, saya kesel juga ngelihat dia kok bisa begitu tenang, tapi saya bingung gitu. Nah, saya bayangkan nanti endingnya saya akan ceritakan di akhir ya. Tetapi saya
Ceritakan, bayangkan perjalanan hidup kita kadang-kadang seperti itu. Di mobil yang seharusnya kita bisa beristirahat, ya, tapi karena kita nggak percaya sama sopirnya, ini sopir asal, apa sopir gadungan atau gimana? Jangan-jangan saya diturunkan nanti bukan di Bandung, tapi di tempat yang lain. Akhirnya saya nggak bisa menemukan istirahat, saya nggak bisa menemukan satu ketenangan dalam diri saya. Poin di sini adalah saya mau menyampaikan bahwa begitu juga dalam perjalanan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Saudara, ya, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman yang mungkin cukup banyak sudah kita dengar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir, ya. Tapi saya akan sampaikan sekali lagi firman ini, ya, di Lukas 12 ayat 22 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Poin nomor 1 yang saya mau sampaikan adalah tidak segera menyimpulkan yang buruk tentang Tuhan dari kesulitan atau tantangan yang sedang terjadi. Ini poin yang pertama. Tidak menyimpulkan tentang Tuhan dari tantangan, kesulitan yang saudara dan saya sedang hadapi. Mengapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, apalagi apa yang kita rasa, sangat kecil, sangat sempit dibandingkan dengan apa yang ada dalam pikiran dan rencana Tuhan. Ya, saya mau sampaikan satu slide foto, ya. Ini mungkin saya sudah siapkan. Yang pertama, nah ini, sudah bisa lihat slide yang pertama. Nah ini saya melihat pada waktu saya jalan-jalan dengan istri saya di daerah sekitar Hegarmana pagi hari itu berjalan-jalan. Dan kemudian kami bertemu dengan tumpukan sampah di pinggir jalan seperti ini. Dan sangat bau, jelas. Dan kami berusaha untuk menghindar dari sisi sampah itu. Karena nggak enak, ya. Dilihatnya, dirasanya nggak enak, baunya nggak enak. Dan kemudian saat kami sudah melewatinya, istri saya kemudian bilang sama saya, ya stop. Mau foto, saya pikir mau foto apa? Mau foto sampah atau mau foto apa ya? Kemudian dia menyuruh saya stop dan lihat itu. Dan kemudian slide yang kedua, ini ada pohon bunga yang sangat indah. Dan istri saya foto pohon bunga ini, ya. Dan kemudian slide yang berikutnya, saya bisa lihat bahwa pohon bunga ini itu ada di atas tumpukan sampah itu, tumbuh di sana. Ya, saya terus terang tidak mengamati pohon bunga ini. Sampai istri saya menyuruh saya berhenti untuk melihatnya dan mengambil foto. Karena apa? Apa yang saya lihat itu hanya sampah di depan mata saya. Tetapi pada waktu saya menengadahkan kepala saya dan saya melihat lebih daripada sekedar yang ada di depan mata saya kemudian bisa melihat bahwa kok bisa ada pohon bunga yang begitu indah yang tidak ditanam oleh siapapun. Ini tumbuhnya di depan rumah, pinggir jalan. Dan bisa seperti ini.
Kemarin waktu saya jalan lagi lewati ini, ternyata ada tiga warna dari satu pohon ini. 3 warna bunga dari satu pohon ini. Kalau saya lihat di sini cuma ada 2, tapi kemarin pada waktu saya jalan kembali melewati tempat ini, ada 3 bunga warna yang indah-indah dari pohon ini. Nah, saya bayangkan begini saudara. Apa yang kita lihat dalam hidup kita, seringkali begitu sempit, sehingga kita tidak akan mungkin dan tidak mudah untuk bisa melihat bahwa ada satu hal yang baik yang Tuhan sedang rencanakan. Ada satu hal yang baik di balik semua apa yang sedang terjadi. Ya, jangan segera menyimpulkan bahwa Tuhan itu jahat. Jangan segera menyimpulkan bahwa Bapak itu sedang marah atau tidak baik dengan saya atau punya maksud terselubung yang tidak benar dengan saya. Tapi mulailah untuk saya membangkitkan kita semua di sini menjadi jemaat yang mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika di rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, demikian dandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, saya pernah datang satu wahana permainan. Waktu itu belum banyak 4D seperti itu dan kemudian saya ikut satu wahana permainan waktu anak-anak masih kecil. Itu wahana permainan 4D ya, 4D. Menarik sekali setiap orang pada waktu masuk ke dalam ruangan itu diberikan kacamata, setiap orang dikasih kacamata. Ya, kasih kacamata dan kemudian kita semua sudah masuk berdiri seperti di depan bioskop seperti itu dan layarnya begitu besar dan kemudian semua orang suruh pakai kacamata itu. Dan setelah saya pakai kacamata itu, kemudian mulailah muncul satu film ya yang betul-betul sudah sangat menegangkan. Sepertinya terbang itu betul-betul terbang. Ya, mungkin sudah pernah tahu ya. Kemudian seperti masuk ke air. Apalagi saya ngeliat ada semprotan-semprotan air gitu. Saya nggak tahu itu kayak semprotan airnya dari bawah lantai atau dari mana saya nggak tahu. Tapi posisinya itu yang saya rasa waktu itu saya itu berdiri saudara. Saya itu berdiri. Berapa dari sini saudara yang pernah ke 4D lihat wahana seperti itu? Ya mungkin ada ya. Nah posisi waktu itu saya berdiri dan begitu menegangkannya saudara. Saya bersyukur sekali bahwa saya itu berdiri di paling kanan. Di sebelah saya itu ada railing. Jadi saya pegang railing itu. Kemudian tidak lama, saudara, begitu menegangkan, ada orang yang teriak kanan kiri. Kemudian ada yang debuk, ada yang jatuh, saudara. Ada yang jatuh. Dan saya sampai kaget, sampai saya buka kacamata saya, dan sebelah saya 2 orang itu ada yang jatuh sampai. Saya pikir, waduh, udah semua orang teriak ya. Saya bersyukur sekali bahwa saya ada railing itu. Railing itu membuat saya menyadari bahwa walaupun apa yang saya lihat bergoncang kanan kiri, dan ada orang yang jatuh di kiri saya tahu bahwa ini sebenarnya aman dan steady. Ya, kadang-kadang begitu menegangkannya sampai saya buka kacamata saya untuk saya memastikan sekali lagi bahwa ini bukan realita. Saya buka kacamata, kadang-kadang pikir kamu masuk 4D buka kacamata untuk apa? Ya, sayang uang sebetulnya. Tapi saya terus terang, saya buka kacamata. Saya itu orang visual saudara. Jadi apa yang saya lihat itu sering kali begitu kuat kepada saya sampai itu mempengaruhi diri saya. Jadi saya itu nonton 4D itu banyak sekali saya buka. Saat tegang itu saya buka lagi. Kemudian tenang saya tutup lagi. Oh masa gak saya buka lagi. Jadi saudara pernah buka kacamata pada waktu nonton 4D? Apa yang saya lihat di layar? Buram, betul, buram. Buram sekali. Dan itu membuat saya, ya. Ada yang jatuh, ada yang teriak, saya tetap tenang karena saya buka kacamata saya. Saudara, apakah saudara mengerti bahwa ilustrasi ini mungkin tidak sangat tepat menggambarkan itu, tapi saya mau menggambarkan bahwa firman Tuhan berkata, lihatlah ya perkara-perkara yang di atas. Jangan di bumi ini, di mana Bapa ada. Saudara,
Kita kadang-kadang sulit ya untuk bisa melihat perkara-perkara di atas di mana Bapa itu ada. Kita lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi sekeliling kita, saudara. Tapi saudara, kesulitan yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat di dunia ini tidak dapat menyimpulkan Bapa itu seperti apa. Jangan pernah langsung menyimpulkan bahwa berarti Bapa itu tidak baik, Bapa itu jahat. Karena itu bukan suatu yang benar. Nah, saya mau kasih satu contoh, ya bukan contoh, satu cerita di Alkitab. Yohanes 5 ayat 1, saudara tahu cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan seorang di pinggir kolam Betsaida. Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada berapa banyak orang sakit di pinggir kolam itu, saudara? Banyak. Ada sejumlah besar orang banyak yang sakit. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya, dari begitu banyak orang yang ada di sana. Ada satu orang 38 tahun lamanya dia sudah berbaring sakit di situ. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sampai situ aja. Saudara, apakah orang yang berbaring di situ yang 38 tahun itu akhirnya sembuh? Apakah sembuh? Sembuh, saudara. Betul, sembuh. Bagaimana dengan sejumlah besar orang yang lain yang ada di sana? Ini saudara sedang berpikir, apa saudara sedang takut menyampaikan, apa penjelasan saya kurang jelas? Lalu bagaimana dengan yang sejumlah besar orang yang lain, saudara, yang buta, yang lumpuh yang lain, yang timpang yang lain. Ada yang baru setahun timpang, ada yang butanya sudah mungkin 20 tahun lah. Kalah rekor lah sama orang ini. Bagaimana keadaan mereka semua? Ada yang bisa jawab satu orang? Gimana? Banyak yang tidak sembuh hari itu. Tapi apa yang Yohanes lihat dari kejadian ini? Dia memutuskan untuk melihat satu orang yang 38 tahun itu lumpuh dan dia sembuh. Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Apakah bisa saya ubah sedikit, Yohanes kemudian melihat yang lebih banyak orangnya dibandingkan satu orang itu? Apakah bisa pada waktu Yohanes ada bersama dengan Yesus di kolam itu, di mana satu orang itu sembuh, kemudian dia melihatnya dari sudut yang lain, dan dia melihat, wow, begini banyak orang yang gak sembuh, cuman satu. Dan dia menulis akhirnya kitab yang berbeda. Hanya kebetulan orang satu itu sembuh. Tuhan Yesus bukan penyembuh, karena hanya menyembuhkan satu orang. Sedangkan masih begitu banyak orang yang tidak sembuh. Saudara, apa yang terjadi di kolam ini tidak menyimpulkan dan mendefinisikan siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara dan saya hari ini melihat kenapa ada orang yang sakit dan tidak sembuh dan kemudian dia meninggal. Kenapa ada orang yang hidupnya susah pada dia mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya dan kemudian tidak menemukan jalan keluar. Dan saudara kemudian menyimpulkan bahwa Tuhan sedang tidak melakukan mukjizat lagi. Tuhan sudah tidak baik lagi sekarang. Tuhan sudah tidak lagi menyembuhkan hari ini. Tuhan sudah tidak lagi menolong umatnya. Apakah itu betul? Tidak, saudara. Tidak.
Apa yang kita lihat itu hanya sempit dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lihat hari itu. Kita hanya tahu cerita ini dari apa yang kita lihat. Yohanes hanya menggambarkan dari apa yang dia lihat dengan matanya. Tapi di balik cerita orang yang lumpuh 38 tahun ini, ada apa yang terjadi dalam hidupnya? Setelah dia sembuh, apa yang terjadi? Kita semua gak ada yang tahu. Tapi Tuhan, dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Dia tetap Tuhan yang memulihkan. Dia tetap Tuhan yang baik, yang menolong umatnya. Saudara, ya, pilihlah hari ini untuk apa yang saudara mau lihat. Apa yang saudara mau pikir. Dan apa yang saudara mau dengar. Pilihlah hari ini saudara. Apakah saudara mau melihat perkara-perkara buruk? Apakah saudara selalu mau mendengar hal-hal yang tidak membangun? Apakah saudara hanya mau berpikir tentang sesuatu yang tidak mungkin, pesimis, apatis, terus-menerus? Ya. Apakah saudara tahu bahwa pada waktu kita mengkonsum dan memasukkan dalam diri kita pikiran-pikiran yang seperti itu dan mendengar hal-hal yang lebih tidak membangun dan memperkatakan hal-hal yang mengeluh dan bersungut-sungut itu akhirnya ujungnya hanya menghancurkan diri saudara dan saya sendiri. Itu tidak membawa kebaikan apa-apa. Tidak akan menolong apa-apa. Tidak akan membuat kita lebih baik. Tidak akan mengubah keadaan hidup kita juga, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah Bapa bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Kehendak Bapa untuk hidup kita ini adalah bersukacita senantiasa. Ya, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, 3 hal ini sudah perhatikan kata-kata ini. Bersukacitalah senantiasa. Itu bukan sesuatu yang hanya accidentally. Satu kali bersukacita, besok enggak, bulan depan bersukacita, hari-hari yang lain gak bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Itu satu latihan, saudara. Satu workout, satu lifestyle yang dibangun. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu artinya apa? Dalam semua hal. Itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya saudara menunggu bola sesuatu, bola yang bagus yang kemudian saudara mengucap syukur. Tapi ini tentang saya mau proaktif untuk saya belajar mengucap syukur. Tetaplah berdoa ini bicara tentang continuity. Terus menerus untuk selalu saya mau berdoa. Saudara, saya menemukan mengucap syukur dan bersukacita itu perlu latihan, saudara. Ini bukan pasif. Ini agresif. Ini aktif. Bersukacita dan mengucap syukur dan berdoa itu bukan sesuatu yang kita menunggu sesuatu baru kita bisa bersyukur dan bersukacita. Saudara, saya sejak kecil terbiasa untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan banyak hal. Karena saya selalu pengen apa yang saya pengen nih, itu saya dapatkan. Dan saya tidak menyadari bahwa ternyata mengucap syukur dan bersukacita dan berdoa itu sesuatu yang sangat penting bagi hidup saya. Perhatikan ini untuk semua, terutama yang masih muda di sini. Belajarlah untuk mengucap syukur dan bersukacita, karena itu akan membuat saudara lebih sehat, lebih bahagia, ya, lebih pulih jiwanya, lebih punya iman dan pengharapan yang kuat untuk menjalani hidup. Ya. Saya mengerti firman Tuhan ini baru beberapa bulan terakhir ini. Kalau Allah Bapa menghendaki kita untuk bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap berdoa, itu bukan untuk Dia. Mengucap syukur itu bukan untuk membalas kebaikan Bapa. Bersukacita itu bukan untuk karena saya punya obligasi, saya punya tanggung jawab untuk bersukacita supaya pada waktu saya bersukacita Bapa akan senang sama saya. Tidak. Satu hal yang Dia ingin kita lakukan untuk membalas kebaikannya hanyalah satu, mengasihi sesama.
Mengucap syukur dan bersuka cita dan berdoa adalah untuk saudara dan saya. Untuk supaya saudara sehat. Terus supaya jiwa saudara pulih. Untuk supaya hati saudara penuh dengan kegembiraan. Supaya hidup saudara lebih bahagia. Dan supaya iman saudara bangkit. Saudara, jangan sepelekan mengucap syukur. Jangan sepelekan bersuka cita saudara. Jangan sepelekan itu. Ya. Jangan biarkan kita setiap hari hidup melewatkan hari demi hari tanpa ada ucapan syukur dan hanya mengeluh setiap hari. Ya. Latihlah untuk itu. Saya tahu saya belum terlambat, tapi saya mulai belajar dari akhir tahun lalu. Setiap hari saya memaksakan diri saya untuk mencari saudara apa yang bisa saya syukuri. Mencari saudara, saya mencari. Saya enggak menunggu lagi, tapi saya mencari sesuatu untuk saya bisa syukuri. Bahkan kadang-kadang di depan laptop saya buat satu diary. Setiap hari saya minimal 3 hal yang saya mau syukuri. Kadang-kadang saya tunggu sampai setengah jam. Saya nggak tahu apa lagi yang mau saya syukuri. Tapi saya tidak mau meninggalkan laptop itu saudara. Sampai saya menemukan at least 1 hal. Di mana saya bisa, Tuhan terima kasih untuk ini. Mengucap syukur itu memulihkan dan menyembuhkan saudara dan saya. Bersuka cita juga. Lalu pertanyaannya, apakah salah kalau saya 1 hari 2 hari tidak bersuka cita dan tidak mengucap syukur? Jawaban firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Tidak ada yang salah, tapi saudara rugi. Dan saya juga rugi dengan tidak bisa bersuka cita. Saya menemukan bahwa mengucap syukur itu harus dilatih. Bersuka cita juga perlu untuk dibangun. Ini bukan suatu yang kita menunggu dan pasif saudara. Suatu yang harus dicari. Doa saya setiap hari, pagi hari adalah Tuhan buka mata saya, buka hati saya, buka telinga saya, buka semua yang ada dalam diri saya untuk saya bisa melihat hal-hal kecil bahkan untuk saya bisa syukuri Tuhan hari ini. Saya mau itu. Saya mau itu karena saya mau sembuh. Ucapan syukur itu seperti vitamin saudara yang sudah minum. Jangan take it for granted, jangan sepelekan ini. Ya. Karena ini satu latihan rohani yang akan membuat saudara menjadi lebih kuat. Lebih punya iman dan pengharapan. Saudara, apakah sudah tahu bahwa apa yang iblis mau curi dari hidup kita hari-hari ini? Iman saudara. Untuk kita akhirnya berprasangka, curiga dengan Bapa di surga. Dan kemudian apa? Kita menjadi apatis. Jadi orang Kristennya hanya survive. Yang hanya sekedar, ya saya tahu Bapak baik, masa sih. Tapi dalam hati saya enggak percaya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang apatis. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang selalu bersemangat untuk percaya bahwa Bapa itu baik. Nah pertanyaannya, bagaimana saya bisa melihat Bapa itu baik? Latihlah mengucap syukur. Latihlah bersuka cita setiap hari saudara. Ya. Peperangan itu bukan, saya percaya kemarin ada hamba Tuhan yang bilang, saya lihat saya dengar satu podcast bilang bahwa kapan Daniel itu, Nabi Daniel, bisa begitu kuat dan mengalahkan singa di dalam gua ya. Kapan? Apakah pada waktu dia masuk dalam gua itu? Tidak. Pada saat dia berdoa setiap hari. Bertahun-tahun dia berdoa setiap hari. Bahkan katanya 3 kali sehari dan dia itu berdoa. Dan saat tantangan datang, dia menjadi orang yang kuat. Saudara, peperangan, kapan Daud bisa mengalahkan Goliat sesungguhnya? Bukan hari H. Tapi saat dia ada di padang rumput, dia belajar untuk mengucap syukur. Dia belajar untuk melihat kebaikan Bapa di surga. Dia belajar untuk mengalahkan beruang dan singa. Dan kemudian pada waktu dia bertemu Goliat, dia menjadi orang yang kuat. Kapan kita mau rumah kita pada waktu banjir tidak roboh? Pada waktu banjir datang? Tidak. Sebelum banjir itu pastikan saudara, rumah kita itu dibangun dengan baik. Dasarnya dibangun dengan kuat. Ya, sehingga pada waktu banjir datang, ya, kokohlah bangunan rohani kita. Saudara, pandangan kita mau diarahkan kemana?
Ini pesan saya hari ini. Kita bisa memilih, kita mau melihat apa, kita mau mendengar apa, kita mau memikirkan apa. Saya suka kemarin pada waktu saya lihat satu pesan dari saudara kita Hein di Manado. Ya, dia melayani luar biasa di sana dan dia menulis satu pesan tentang gempa di Suriah. Dan dia bilang dia sangat sedih melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, pada waktu saudara melihat rekaman-rekaman yang ada, itu sangat tragis saudara. Betul-betul tragis sekali. Ya. Nah, sampai Hein bilang sampai beberapa hari itu sulit sekali untuk dia bilang Allah itu baik. Susah sekali. Tapi saya suka sekali dengan apa yang dia bilang di bagian terakhir WhatsApp dia. Tetapi saya tetap memproklamasikan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak, aneh ya? Aneh. Tapi itulah kita. Itulah kita orang yang hidup oleh karena iman. Bukan oleh karena apa yang kita lihat. Saudara. Ya. Firman Tuhan katakan karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dengan takut dan hormat kepada Allah. Kita itu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu artinya apa? Dunia bisa goncang, dunia bisa berprasangka dengan Tuhan, dunia bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi kita seharusnya tidak. Karena kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Amin. Nah kemudian yang kedua, tadi yang pertama jangan segera menyimpulkan. Yang kedua, kalau kita sedang tidak melihat dan merasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti dia sedang tidak bekerja untuk kebaikan di dalam hidup kita. Saya suka firman Tuhan ini di Lukas 12:24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kebaikannya tetap dikerjakan dalam hidup saudara dan saya, bahkan saat kita belum bisa atau sudah tidak bisa menabur dan tidak bisa menuai. Bahkan saat kita tidak bisa menyimpan sesuatu di dalam lumbung hidup kita, Tuhan tetap menyediakan buat saudara dan saya. Ini saya nggak bicara bahwa kita berarti harus menjadi orang yang malas dan kemudian tidak bekerja atau melakukan sesuatu. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan itu Allah yang merawat, menyediakan saudara dan saya. Segala apa yang saudara dan saya perlukan. Ada waktunya saudara dalam hidup kita, bukan kita nggak mau untuk menabur dan menuai. Ada kalanya kita menabur begitu banyak tapi kita belum bisa menuai. Saya melihat ada banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, ya membangun usaha, mencari jalan untuk hidupnya lebih baik, tapi belum ada jalan yang terbuka. Dia bukan orang yang malas. Tapi itu yang terjadi saudara. Ada waktunya di mana kita sepertinya tidak bisa menyimpan, menabung sesuatu. Selalu ada yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran. Apakah itu salah? Tidak saudara, ada kalanya kita memang tidak bisa menabung. Tapi firman Tuhan katakan bahwa dia adalah Allah yang merawat, memelihara, menjaga saudara dan saya. Ya. Walaupun saudara mungkin belum bisa menabung, belum bisa menabur, dan mungkin belum bisa menuai. Pada waktu saya mendapatkan rema ini, saya ingat satu kesaksian pribadi waktu saya masih bayi. Kebetulan mama saya ada di sini, mama saya yang menceritakannya kepada saya. Ya ini saya ceritakan ya, kesaksiannya begini. Itu waktu saya bayi, itu saya tahu bahwa mama saya juga waktu itu dalam kondisi yang tidak banyak mengerti, tidak tahu apa yang baik yang harus dia lakukan. Dia hanya ikut-ikutan saudara-saudara yang lain. Ya. Ada seorang ahli tukang ramal yang pintar di Cirebon. Sangat terkenal katanya. Dan kemudian karena saudara-saudara sepupu saya yang lain dibawa waktu bayi itu untuk diramal, saya juga ikut diramal waktu itu. Saya nggak ngerti kenapa saya ya yang diramal gitu. Kenapa enggak cici saya atau adik saya. Tapi ya itulah yang terjadi, saya yang dibawa oleh ibu saya ke tukang ramal. Kalau saya bisa ngomong waktu itu sama mama saya, ma jangan. Mungkin saya akan bilang begitu.
Tapi saya waktu itu nggak mengerti apa-apa. Saya pasrah aja sudah. Dan mama saya bawa saya ke tukang ramal itu. Singkat cerita, saya tanya sama mama saya, apa yang diramal, Ma? Terus mama bilang, ramalannya jelek sekalian. Aduh. Kalau ramalannya bagus, saudara. Amin, haleluya. Pada waktu mama saya bilang, ramalannya jelek sekalian. Jelek gimana, Ma? Ya nggak enak lah. Ya, nasibnya akan gimana. Pas mama mau ngomong, nasibnya mau gimana? Saya bilang, udah Ma, stop. Jangan ngomong. Kenapa? Itu takut mengganggu pikiran saya. Ya. Sampai saya cuma bilang, jelek mah, iya jelek Yan, benar-benar jelek. Sampai waktu itu disuruhlah sama tukang ramal itu supaya nasib jeleknya hilang dari anak kamu, katanya bikin baju kecil. Ya baju kecil, kemudian 2 biji, yang satu dikasih ke orang, yang satu kamu simpan. Supaya katanya nasib jeleknya itu lari ke orang itu. Jatuhnya ke anak yang lain. Wah jahat banget ya. Saya nggak tahu hari ini anak itu ada di mana. Kalau anak itu ada mungkin saya mau minta maaf mungkin. Tapi ceritanya adalah mungkin kita semua yang punya background Tionghoa, Chinese mungkin tahu ya kisah itu umum yang seperti itu. Jadi saya udah sampai di situ bicara dengan mama saya dan kemudian berapa hari kemudian berselang. Kemudian saya bingung, masih gelisah nih. Apakah ada ramalan yang belum terjadi? Karena saya melihat sampai umur saya 50 tahun lebih sekarang. Kok dibilang buruk? Enggak gitu. Bahkan saya itu baik gitu. Tapi apakah ada yang belum? Wah itu mengganggu saya. Nah, akhirnya saya telepon lah ke mama saya. Dan saya tanya, Ma, dari begitu banyak gitu ramalan yang mama dengar waktu itu. Gimana Ma? Itu terjadi semua, ada yang sudah terjadi, belum terjadi atau bagaimana? Mama bilang, gak ada yang terjadi tuh. Saya waktu dengar gitu, plong. Saya nggak perlu dengar ramalannya apa, tapi saya tahu persis bahwa itu tidak terjadi. Tapi ada satu hal yang saya ingat waktu saya kecil, satu ramalan itu adalah umur yang tidak panjang gitu. Ya, sampai umur 20-an aja lah umur saya itu waktu itu. Salah satunya seperti itu. Buruk ya ramalannya. Tapi singkat cerita saya mau sampaikan sama saudara semua di sini. Apa sudah tahu bahwa Allah bekerja dalam hal-hal yang tidak kelihatan dalam hidup saudara dan saya. Jangan segera menyimpulkan dan segera mendefinisikan Tuhan itu tidak baik. Ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu mara bahaya, kecelakaan, hal buruk yang dia luputkan dari hidup saudara dan saya hari ini loh. Kalau saja mata rohani kita bisa melihat dan terbuka, kita akan bersyukur sekali bahwa dia itu meluputkan banyak hal dari hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita mengalami hal yang tidak baik, dia tahu bahwa kita sanggup menanggungnya dan dia ada bersama dengan kita. Mau untuk menolong kita. Saudara, saya saat belum bisa apa-apa, Tuhan sudah menetapkan untuk nanti Yan akan terima Tuhan. Dan saya bersyukur sebelum 23 tahun, 17 tahun, 18 tahun saya terima Yesus. Dan pada waktu saya menerima Tuhan Yesus, apa saudara tahu saat kita menerima Yesus semua kutuk itu dipatahkan, ya dihancurkan. Kita tidak lagi hidup didefinisikan oleh apa yang dunia katakan, tapi kita hidup didefinisikan oleh apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Ya. Terakhir sebelum selesai saya mau sampaikan, siapakah yang paling kenal Bapa di surga? Yesus. Betul? Lihatlah Bapa di surga itu seperti apa yang Tuhan Yesus lihat. Jangan punya asumsi sendiri. Jangan punya reka-reka sendiri. Bahkan nabi-nabi pun di perjanjian lama pun mereka hanya mendeskripsikan saja. Mereka hanya menuliskan saja. Saya nggak bilang bahwa apa yang nabi bilang itu salah. Tapi mereka manusia. Manusia itu tercipta dari banyak daging, perasaan semua. Dan saya nggak tahu apa yang Yeskiel tulis, Yeremia tulis. Dan apa yang dia tulis semua itu tergabung dalam semua knowledge, perasaan, pengalaman hidupnya. Jangan ambil itu menjadi kesimpulan. Tapi lihatlah apa yang Yesus lihat tentang Bapa. Karena dialah yang paling tepat dan tahu persis Bapa itu seperti apa. Firman Tuhan katakan,
Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia ada di pangkuan Bapa, artinya apa? Begitu dekat. Dia tahu tai lalatnya ada di mana. Dia tahu kalau Bapa ada rambutnya itu seperti apa. Begitu close. Apa yang Tuhan Yesus bilang mengenai Bapa, itulah yang saudara dan saya harus percayai lebih daripada semua perkataan siapapun. Kalau dia bilang di rumah Bapakku ada tempat tinggal, itu iya. Kalau ada seorang anak muda yang waktu itu bilang bahwa hai guru yang baik, dan Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapa. Yesus yang bilang. Kalau dia bilang ada Bapa yang akan memelihara kamu dan merawat kamu, dia tahu semua apa yang kamu butuhkan. Dia yang paling tahu, saudara. Kalau dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa yang beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasihnya, itu benar. Saudara, ending dari saya naik travel itu adalah, ya, akhirnya saya lumayan bisa tidur setengah jam sebelum nyampe Bandung. Karena akhirnya orang yang duduk sebelah saya itu bangun dari tidurnya. Dan kemudian saya tanya, Pak, ini benar sampai Bandung kan Pak, ini jalan mobilnya. Orang itu bilang, oh iya Pak sampai Bandung Pak. Kok sepeda kok bawa sampai ke Kerawang masuk keluar-keluar seperti ini. Dan orang itu bilang, percaya aja Pak, saya biasa naik travel ini kok. Saya biasa sama supir ini. Dia pinter Pak, dia tahu jalan-jalan supaya gak macet. Dan disitulah saya mulai tenang. Dan saya bisa rest. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Karena begitu banyak prasangka yang bangsa Israel, bahkan kita sampai hari ini, salah melihat Bapa di surga. Tapi dia datang ke dunia untuk dia menunjukkan bahwa dia Bapa yang baik. Dan dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tutup dengan itu saudara. Tutup dengan itu. Pilihlah apa yang saudara pikir keluar dari tempat ini nanti setiap hari. Pilihlah apa yang saudara mau dengar. Pilihlah apa yang saudara mau katakan. Apakah saya mau mengatakan ucapan syukur walaupun saya tahu bahwa dalam hidup saya mungkin belum baik. Tapi saya mau mengucap syukur. Saya mau belajar Tuhan mengucap syukur. Minta sama Tuhan kalau saudara gak punya alasan untuk mengucap syukur. Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus bukakan mata saya, telinga saya, hati saya. Supaya saya bisa mengucap syukur. Hari ini, saat ini. Saya mau. Itu untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, itu untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan jemaat JP3 menjadi jemaat yang sangat mudah untuk mengucap syukur. Amin. Sangat mudah untuk bisa bersuka cita bahkan dalam hal-hal yang sulit yang mungkin sudah alami. Karena kita belajar untuk terus mencari alasan mengucap syukur dan bersuka cita. Ya, jangan pernah berhenti. Itulah peperangan kita setiap hari saudara. Jangan lawan iblis frontal. Mulailah dengan membangun manusia rohani kita. Pada waktu kita hidup dan membangun proteksi dalam diri kita dengan ucapan syukur, dengan sukacita, saya percaya itu adalah benteng yang kuat saudara. Untuk membuat saudara dan saya punya iman, untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap dan sedang melakukan hal yang baik di dalam hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Amin. Kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang setiap saat selalu belajar untuk mengucap syukur. Tuhan, walaupun setiap hari kami tahu kadang-kadang kami bosan dan kami tidak tahu Tuhan apalagi harus kami syukuri. Kami seringkali mengejar surprise, mengejar hal-hal yang mengejutkan, seperti hadiah, seperti hal-hal yang baru untuk kami bisa bersyukur dan bersuka cita. Tapi pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kalau firman-Mu mengatakan bersuka citalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa karena itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa kami bisa Tuhan mengucap syukur dalam segala hal dan bersuka cita senantiasa. Tuhan, aku berdoa untuk semua dari anak-anak-Mu yang ada di sini, bukakan
mata rohani kami semua, telinga kami ya Tuhan. Dan berjaga-jagalah atas mulut kami ya Tuhan, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami pikir, apa yang kami lihat adalah hal-hal yang baik Tuhan. Untuk hidup kami, untuk keluarga kami, juga untuk pekerjaan kami, untuk segala apa yang ada dalam hidup kami. Tuhan, bukakan mata setiap anak-anak-Mu di sini juga untuk saya Tuhan, untuk kami bisa selalu punya alasan mengucap syukur. Biarlah kami mau belajar Tuhan, untuk mengucap syukur senantiasa. Selalu mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang begitu baik. Yang tidak pernah Tuhan setengah-setengah dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you. Oke, sebelum kita selesai, saya mau satu slide terakhir. Saya hampir lupa. Mungkin, saya menemukan satu jenis hewan capung. Diperbesar seperti ini. Ternyata capung ini itu pada waktu dewasa hanya hidup beberapa menit. Dan beberapa hari. Jadi ada yang berapa hari, ada yang berapa menit. Dia hidup sebagian besar itu dalam kondisi larva. Tapi pada waktu dewasa seperti ini, begitu bagus, itu hanya berapa menit kemudian mati. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu gak bisa membuat hal-hal kecil dalam hidup kamu, mengapa kamu bingung sih? Apa pesan dari Tuhan Yesus tentang hal itu? Allah Bapa itu membuat yang cuma berapa menit aja ada, dan bahkan kita nggak ignore. Kita nggak sadar. Bahkan mungkin pada waktu terbang sama kita dipukul atau diinjek. Bahkan pada waktu terbang depan mata pun kita nggak, wah tepuk tangan. Setelah diperbesar begini mungkin sudah wow. Bahkan saat kita tidak mengabaikannya pun, saat kita betul-betul mengabaikan dan tidak memperhatikannya, kita tidak applause. Wow keren Tuhan, Kau buat begitu hebat. Tidak, Dia tetap membuatnya begitu sempurna. Dia tetap membuatnya begitu detail. Apa yang Tuhan Yesus mau bilang dalam diri saudara dan saya? Dia adalah Allah yang tahu detail setiap apa yang saudara perlukan. Saudara, Dia tahu persis. Dan Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan dengan setengah-setengah. Dia Allah yang selesaikan pekerjaan dengan tuntas. Bahkan hanya untuk hewan yang 2 menit hidup saja, 3 menit hidup saja, Dia selesaikan dengan sempurna saudara. Poin kedua yang saya mau sampaikan, Dia adalah Bapa yang tulus hatinya. Dia gak perlu aplaus dari saudara. Dia gak perlu, saya perlu nih Mario melakukan sesuatu buat saya, memuji saya. Tidak saudara. Saudara memuji, saudara menyembah Tuhan, saudara bersyukur. Lebih banyak untuk kepentingan saudara dan saya sendiri sebenarnya. Dia adalah Allah yang content. Dia Allah yang sudah penuh. Ya. Kalau Dia meminta saudara bersorak memuji Tuhan, kalau Dia minta saudara untuk bersyukur, untuk memperkatakan kebaikan Tuhan, kalau Dia berkata pada saudara, ayo saudara perlu untuk bersuka cita, itu semua untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya jiwa kita itu pulih, supaya jiwa kita itu sembuh. Saudara, itu bukan untuk Dia. Karena Dia adalah Allah yang tetap melakukan hal yang baik, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang bertepuk tangan buat Dia. Amin. Amin.